Saya ingin bicara yang keadilan dulu tadi. Sebetulnya kalau kita lihat porsi pembagian itu eh, porsi daerah penghasil itu memang lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang lain. Nah, dan jangan lupa eh, porsi yang bagian pemerintah pusat itu sebetulnya balik lagi kepada daerah. Baik itu lewat transfer ke daerah yang TKD yang masuk ke APBD dan juga lewat belanja-belanja yang dilakukan oleh kementerian lembaga itu di daerah. Jadi sebetulnya penerimaan negara yang dari SDA contohnya misalnya, itu sebetulnya juga sebagian memang diambil oleh daerah penghasil maupun dari daerah yang lain tadi yang pengolah dan lain dari menggambarkan keadilan. Tetapi pada akhirnya itu juga akan kembali ke daerah itu, Mbak Syafrina. Sehingga ini menggambarkan bahwa pemerintah pusat itu memang fokusnya adalah untuk membangun daerah. Ya. Jadi gitu. Jadi ini memang kalau kita bicara keadilan, sebenarnya tentunya dari mekanisme yang ada, prosedur yang ada ini sudah menggambarkan daerah yang penghasil memang mendapatkan lebih besar dan tentunya uang juga akan kembali, dana yang diambil pemerintah pusat akan kembali juga kepada pemerintah daerah. Nah ini memang saya kira itu perlu menjadi catatan. Dan jangan lupa juga tentu kita harus bicara sebagai satu kesatuan negara Republik Indonesia. Karena ini adalah menjadi penting, kita harus ikut membangun dari ujung Sumatera sampai tentunya dengan ujung di Pulau Papua. Nah ini saya kira ini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Syafrina mengenai tingkat kemiskinan. Pemerintah pusat sebetulnya dari upaya pengatasan kemiskinan ini ya anggarannya sudah sangat besar. Kita tahu semua bahwa misalnya ada anggaran penanganan kemiskinan misalnya lewat PKH misalnya. Ada lagi kemarin misalnya pada waktu kondisi COVID dan lain-lain itu kan ada peningkatan belanja untuk kemiskinan lewat PEN misalnya. Jadi termasuk juga ada subsidi juga dan jangan lupa subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat, baik itu subsidi untuk listrik misalnya, ataupun subsidi untuk BBM, ini semuanya juga dinikmati oleh penduduk miskin. Nah, jadi tentunya saya kira upaya pemerintah pusat dalam mengatasi kemiskinan lewat anggaran ini sudah cukup besar. Dan tentunya kebijakan ini harus diikuti oleh bagaimana nanti pengelolaan yang ada di APBD. Tentunya APBD juga perlu untuk memperkuat pengelolaan di APBD-nya sehingga tingkat kemiskinan ataupun kesejahteraan masyarakat ini benar-benar bisa ditingkatkan. Ya saya kira itu tentu ada satu kata yang penting, sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini hal yang sangat penting. Ini yang terus kita dorong dengan adanya undang-undang HKPD ini ke depan supaya kita bersama-sama bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di daerah penghasil maupun secara nasional. Mungkin kira-kira gitu Mbak Syafrina. Baik Pak Adrianto, karena tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat ya Pak ya. Tadi Anda menyinggung mengenai sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Anda bagaimana ke depannya mekanisme yang perlu disiapkan agar tidak terjadi lagi miskomunikasi dan dispute dengan pemerintah daerah seperti yang terjadi baru-baru saja ini? Sebetulnya ya perhitungan DBH migas ini sudah sangat-sangat transparan sebetulnya. Setiap tahun itu ada 4 kali pertemuan rekonsiliasi antara daerah penghasil migas dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Kementerian SDM, ada SKK Migas, ada Kementerian Dalam Negeri, dan ada Kementerian Keuangan juga di sana. Jadi dalam setiap triwulan itu rekonsiliasi itu menunjukkan seberapa besar tingkat lifting yang sudah dicapai dalam setiap triwulan itu. Jadi kalau kita lihat dengan mekanisme yang sekarang 4 kali pertemuan setahun setiap triwulan itu sebetulnya sudah sangat jelas menggambarkan seberapa kuatnya transparansi dalam sektor migas ini. Dan memang itu adalah sesuatu yang harus dijaga. Saya mencatat tadi yang diberikan masukan oleh Bu Telisa tadi juga, saya kira memang salah satu yang mungkin terus perlu diperkuat adalah bagaimana terus memberikan sosialisasi kepada Pemda dan seluruh masyarakat juga tentunya mekanisme dari pengalokasian DBH migas ataupun DBH-DBH yang
yang lainnya, sehingga masyarakat bisa ikut memahami, dan tentunya yang terakhir adalah masyarakat luas bisa ikut memantau penggunaan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membangun di daerah masing-masing. Begitu Mbak Syafrina. Baik Pak Adrianto, saya akan beralih bertanya ke Ibu Telisa masih mengenai sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Ibu Telisa. Menurut Anda seberapa efektifkah dana bagi hasil ini mampu membuat daerah penghasil sumber daya alam bisa menjadi sejahtera masyarakatnya, dan apakah sebenarnya perlu penambahan variabel seperti windfall tax terhadap keuntungan sumber daya alam dengan melihat ICP dan commodity price yang juga volatil? Jadi jika ada kenaikan dapat ada keuntungan yang lebih bisa diambil terhadap daerah. Ya, jadi kita, bicara 2 ya terkait dengan formulasi dan yang ketiga implementasi. Saya mau bicara dulu terkait dengan implementasi berdasarkan hasil riset kami yang memang, agak sedikit lama nih tahun 2016 ya, cuma saya belum update lagi, tapi, kami melihat bahwa untuk khusus DBH ya, dana bagi hasil ini, signifikansi terhadap PDRB itu ditemukan ya meskipun pada level yang rendah signifikansinya, tapi memang sudah ada dampak kalau dari sisi indikator kita gunakan PDRB. Jadi kalau misalkan kita lihat dampak ke PDRB itu sudah, lebih kelihatan dibandingkan dampaknya terhadap kemiskinan ataupun ketimpangan. Jadi kalau ke pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, sebetulnya DBH ini sudah menunjukkan signifikansinya. Tapi ketika itu diterapkan untuk kemiskinan dan untuk ketimpangan yang diukur dengan koefisien Gini ataupun dengan indeks TEL, yaitu memang signifikansinya agak lebih rendah untuk dana bagi hasil. Tapi kan memang tadi seperti disampaikan oleh Pak Andrianto kan ini nggak bisa, one to one langsung, kemudian juga karena ada mekanisme-mekanisme tadi, karena bukan hanya dana ini yang digunakan untuk membangun daerah kan, bukan satu-satunya, ada DAU, ada DAK tadi, kemudian juga ada PAD-nya sendiri dari daerahnya itu sendiri, dari APBD-nya. Jadi nah, bagaimana mensinergikan ini semua supaya menghasilkan output yang kita harapkan. Jadi mungkin ke depan, dari sisi formulasi ataupun sinergi tadi, itu, KPI-nya kita set bersama ya, misalkan untuk PDB, kita kan pengen nih saya contoh kasus inflasi yang kemarin tuh sangat bagus ya, inflasi kita terlihat nih, Ya. sangat terkendali. Nah, itu kan sebetulnya kelihatan sinergi pusat dan daerahnya, dana-dana daerah bisa digunakan untuk pengendalian inflasi dan ternyata inflasi kita turun, itu langsung kelihatan hasilnya nyata, bagus sekali. Jadi saya melihat itu contoh yang bisa kita tiru. Nah, mungkin di dalam sebenarnya ini sudah ya, cuma tadi, kita tingkatkan lagi, ekosistemnya mungkin masih ada yang bolong-bolong.